Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New ID Server Tutorial. Di kesempatan kali ini saya akan meneruskan dari episode yang kemarin, yaitu dimana saya mengerjakan Samsung J5 Pro atau Samsung J530. Yaitu kerusakan awal yang saya terima, kondisi handphone itu mati total, tidak bisa dicas, dan juga ada kerusakan di bagian kaca touchscreen seperti ini. Jadi untuk di bagian kaca touchscreen itu ada keretakan yang lumayan parah. Jadi untuk perbaikan episode yang pertama atau di part yang pertama itu saya mengerjakan bagaimana cara mengatasi atau memperbaiki handphone Samsung J5 Pro dengan kondisi tidak bisa dicas. Untuk di bagian link tutorialnya kalian bisa cek linknya di kolom deskripsi ya teman-teman. Dan untuk di episode yang kedua atau di part yang kedua saya mengerjakan yaitu proses penggantian kaca touchscreen. Untuk tutorial penggantian kaca touchscreen kalian bisa cek linknya di kolom deskripsi ya teman-teman. Jadi ini adalah cuplikan dari episode yang sebelumnya di part 1 maupun di bagian part 2. Kalian bisa cek linknya di kolom deskripsi ya teman-teman. Oke, ini adalah bagian cuplikan tutorial yang episode yang kedua untuk proses penggantian kaca touchscreen. Jadi alhamdulillah untuk penggantian kaca touchscreen itu sukses teman-teman, dengan cara menggunakan lem oka kering atau lem oka universal lembaran. Dan juga saya mengganti kaca touchscreennya menggunakan kaca touchscreen yang dari LCD bekas, bukan kaca touchscreen yang baru ya teman-teman. Dan ini adalah hasil akhirnya setelah selesai proses penggantian kaca touchscreen Samsung J5 Pro. Alhamdulillah dengan cara menggunakan teknik manual, yaitu menggunakan lem oka kering atau lem oka lembaran universal, alhamdulillah tidak ada sisa gelembung dan hasilnya sukses untuk proses penggantian atau pemasangan kaca touchscreennya tanpa harus kita mengganti LCD satu set yang baru teman-teman. Jadi untuk LCD kualitas AMOLED atau Super AMOLED dari bawaannya terselamatkan dan hasilnya pun tidak ada gelembung dan maksimal. Ini adalah spare part dari bawaannya, yaitu kaca touchscreen yang sudah retak, dan ini adalah bagian spare part yang akan saya gunakan, yaitu frame yang baru, karena beliau dimintai untuk proses penggantian frame yang baru juga, karena untuk di bagian frame yang lama itu sudah rusak teman-teman. Oke, perhatikan di bagian ini. Di bagian ini adalah frame yang rusak, yaitu di bagian bawah pojok kanan itu ada lubang ya teman-teman. Jadi berlubang seperti itu apabila kita tidak mengganti frame yang baru, disebabkan oleh saat kecelakaan handphone jatuh di bagian pojok samping kanan yang bikin bagian kaca touchscreen retak, dan juga ada bagian frame yang gumbil atau sudah pada patah. Dan sekarang di tutorial ini atau di part 3 atau di episode ketiga ini kita akan proses yaitu penggantian frame yang baru. Untuk frame yang baru kayaknya saya cek itu kelihatannya original teman-teman. Oke, di tahap ini kita akan proses yaitu mengerjakan penggantian frame yang baru. Jadi kita pindahkan spare part dari frame yang lama, kita pindahkan ke frame yang baru. Oke, untuk infonya kita matikan dulu ya teman-teman, untuk kita proses memindahkan yaitu spare part dari frame yang lama ke frame yang baru. Setelah kita matikan infonya, kita lepas skrupnya dan kita angkat LCD-nya. Oke, untuk LCD-nya kita simpan dulu. Dan sekarang di tahap ini kita akan proses yaitu melepas satu persatu dari frame yang lama, kita pindahkan ke frame yang baru. Oke, kita angkat dulu untuk mesinnya, kita simpan dulu mesinnya, dan di tahap ini kita melepas baterai ya teman-teman. Kita gunakan mika tipis seperti biasa, kita gunakan mika tipis dengan ekstra hati-hati, dan kita angkat baterainya pelan-pelan.
Oke, setelah kita angkat baterainya, kita simpan dulu baterainya, dan di tahap ini ada bagian part yaitu buzzer atau speaker MP3 dan juga feedback dan juga speaker atas. Kita angkat satu persatu mulai dari feedback, speaker atas dan juga buzzer, dan di bagian ini ada penguat sinyal. Oke, kita pindahkan satu persatu ya teman-teman. Kita angkat spare part dari yang lama atau frame yang lama, dan di bagian ini ada yaitu tombol home atau tombol fleksibel fingerprintnya atau sidik jari. Oke, kita kasih lem di bagian yaitu kita letakkan atau kita pasang spare part yang sesuai tempatnya ya teman-teman, mulai dari feedback, speaker atas dan juga buzzer. Oke, untuk buzzernya skrupnya kita pasang, dan di bagian ini ada tombol reset dan tombol back. Kita kasih lem secukupnya saja untuk proses pemasangan tombol reset dan tombol backnya. Di bagian ini juga ada tombol home atau fingerprint atau sidik jari. Apabila kotor kita bersihkan dulu teman-teman. Setelah kita bersihkan, kita proses pemasangan fingerprintnya, dan sudah presisi, tinggal kita lepas yaitu di bagian stiker yang terdapat di bagian frame. Lanjut kita pasang untuk kamera belakang, dan kita presisikan mesinnya, dan di bagian ini ada kamera depan. Kita pasang skrup untuk di bagian perekat mesin. Oke, kita lanjut untuk proses pemasangan atau perakitan di bagian baterai dan juga di bagian bezel ya teman-teman. Oke, untuk pemasangan baterai sengaja saya kasih lem di bagian frame atau di bawah baterai. Kita kasih lem secukupnya saja, dan proses pemasangan baterai sudah selesai. Tinggal kita yaitu proses perakitan. Di bagian ini apabila ada bagian lensa kamera belakang itu kotor atau ada debu, kita bersihkan dulu sebelum kita rakit. Oke, kita presisikan untuk bezel dan framenya, dan selanjutnya kita pasang skrupnya. Jangan sampai ada yang lupa, salah satu skrup harus lengkap ya teman-teman. Oke, di bagian ini kita kasih lem secukupnya saja di bagian frame, yaitu untuk proses pemasangan LCD. Untuk lemnya saya menggunakan lem warna bening ya teman-teman, atau clear. Oke, di bagian samping saya menggunakan lemnya di bagian kaca touchscreen atau di bagian LCD-nya. Di bagian belakang LCD ada stiker, kita bersihkan dulu agar tidak mengganggu proses pemasangannya, agar bisa lebih rapi. Kita pasang soket fleksibel baterai dan kita presisikan, maksud saya fleksibel LCD, lalu kita presisikan LCD ke framenya sambil kita tekan secara halus, dan juga kita bisa sambil menyalakan infonya untuk memastikan LCD-nya bisa menyala teman-teman. Untuk mempresisikan atau sebagai perekat gelang karet, saya menggunakan secukupnya saja untuk mempresisikan LCD ke frame agar lebih rapat dan bisa presisi pemasangannya, sambil kita tes untuk memaksimalkan pekerjaan. Oke, kita tunggu lemnya hingga kering, dan ini adalah hasilnya setelah lemnya kering. Setelah proses dari tahap awal yaitu pengerjaan charger tidak bisa berfungsi atau tidak bisa dicas sama sekali, dan proses penggantian kaca touchscreen di episode yang kedua, dan di episode yang terakhir ini adalah proses penggantian frame yang baru. Ini adalah hasil akhirnya. Setelah kita mengganti frame yang baru, kita tes uji coba ulang untuk mengetahui fungsi LCD dan juga touchscreen-nya. Oke, alhamdulillah untuk kita tes LCD dan juga fungsi touchscreen bisa berfungsi dengan sangat normal sekali, masih menggunakan LCD yang dari bawaan originalnya. Sekarang kita tes fungsi kameranya. Ini adalah hasil kamera belakang, masih bersih dan sangat jernih, dan hasil kamera depan juga masih bersih dan sangat jernih. Jadi apabila kita mengerjakannya dengan ekstra hati-hati, teliti, dan mengerjakan dengan bersih, nanti hasilnya bisa rapi dan maksimal teman-teman. Untuk hasil kamera belakang dan kamera depan, alhamdulillah masih bersih, tidak blur atau tidak kusam.
Ini adalah hasil akhirnya proses penggantian kaca touchscreen dan juga penggantian frame yang baru. Alhamdulillah pemasangannya rapi, bersih, dan hasilnya maksimal. Untuk penggantian kaca touchscreen-nya tidak ada sisa gelembung sama sekali. Oke, untuk tutorial kali ini semoga selalu bermanfaat, yaitu proses penggantian kaca touchscreen di episode yang kedua dan juga di episode yang terakhir ini penggantian frame yang baru. Kalian bisa simak linknya di kolom deskripsi teman-teman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.